uh, buat share screen-nya. Sekarang kita lanjut di hari 5. Di hari 5 ini cuma lap, ya, kain lap pembersih gitu. Jadi di sini ada pembersihan secara horizontal dan vertikal. Jadi mungkin untuk hari ini eh, materinya nggak banyak, jadinya kita dari kita bakal ngebahas PR. Jadi yang eh, kita mulai aja, lap pembersih horizontal dan vertikal. Jadi yang pertama itu lap pembersih horizontal atau Fuki Seiso Heimen. Nah, langsung aja kita mulai. Ini si Mai yang ngelihat kotoran atau noda di atas meja. Tebel ga yogoreteru. Hayaku fukanai to. Mejanya kotor, harus cepat-cepat dilap. Terus si Ainya bilang, Mai-san, matte. Sono tauru wa, sono tauru yukayo da yo. Mai, tunggu lap itu untuk lantai loh. Nah, di sini eh, jelasin bahwa tauru wa ironi yote shio baso ga koto narunda. Canto kaiwake nai to ikenai yo. Jadi lap memiliki fungsi yang berbeda tergantung warnanya. Jadi harus dibedakan pemakaiannya. Nah, di sini ada yang tahu kenapa harus dibedain si lap tuh? Iya, betul. Jadi tujuannya si lap ini dibedain, si warna-warnanya itu untuk mencegah kontaminasi silang. Biar enggak, kalau terjadi kontaminasi silang, bukan membersihkan, tapi malah menambah menambah bakteri atau pun jadi menambah penyebaran gitu. Kalau eh, nggak dibeda-bedain itu warnanya. Nah, di sini kalau di yang modul di sini ada AO, Midori, Shiro, Hiro, Pinku, Matawa Aka atau merah. Jadi AO itu biru, Midori hijau, Shiro putih, Kiro kuning, dan Pinku ya pink atau Aka merah. Nah, jadi eh, biasanya nih dari si warna-warnanya tuh kalau merah buat toilet, kloset, renoir, terus biru tuh area umum seperti ngebersihin beja maupun apapun itu, kursi meja, hijau buat dapur atau pantry, dan kuning itu buat wastafel dan permukaan basah. Nah, tapi si warna di sini itu tergantung kebijakan perusahaannya, tergantung si tempatnya menggunakan misalkan kalau buat ngelap meja mungkin di satu perusahaan itu warna biru, tapi kalau di perusahaan lain itu menggunakan warna hijau. Jadi tergantung kebijakan perusahaannya. Ya, tetapi si penggunaan warna atau
pemisahannya itu prinsipnya sama, yaitu untuk mencegah kontaminasi silang gitu, agar tidak kayak gitu. Dan berikutnya, nah untuk eh, cara di sini ada cara melipat ya, melipat si taurunya atau handuknya atau kain lapnya. Nah di sini taurua hachi ori ni teite ni site oh hachi ori ni site. Jadi lipat si kain lap sampai 8 lipatan. Jadi misal contohnya kayak gini, ini satu, terus dilipat lagi jadi 4 dan dilipat jadi 8. Nah, dan di sini ini tuh di sini ini cara pemegangannya. Jadi bara-bara gawa. Nah, bara-bara gawa tuh yang acak-acakannya. Jadi tauno bara-bara gawa ni oyayobi wo kakete motte fuko. Jadi tahan menggunakan jempol di bagian yang berantakan, kemudian mulai lap. Jadi untuk eh, cara megangnya itu semua lap kayak gini, semua kain lap kayak gini. Jadi bagian yang halus atau gak berantakan itu bagian luar, dan di bagian yang dipegang sama jempol itu bagian yang berantakannya kayak gitu. Nah kemudian di sini ada rutenya, rute pembersihan untuk heimen atau yang horizontal. Maksudnya yang horizontal itu seperti kayak ngebersihin noda di meja gitu kan, itu eh, pasti horizontal gitu. Gak mungkin ada meja yang disimpan vertikal gitu. Kalau ada juga itu bukan, nggak dipakai mejanya tapi buat pajangan gitu. Nah, hajime ni tebur no sumi wo fuite kara chuo bubung wo fuki ageo. Jadi pertama lap terlebih dahulu sudut-sudut meja, setelahnya lap bagian tengah. Jadi sumi itu maksudnya tuh pojokan ya, di sudut-sudut mejanya bagian pinggirannya. Dan cuo bubun adalah bagian tengahnya. Jadi yang pertama itu misalkan dari sini, kalau yang ngelihat kalau ngelihat dari rutenya bisa dari sini dulu. Jadi yang penting itu urutan pembersihannya, yaitu yang penting gitu. Mau penting, tapi yang penting tuh adalah bagian dari bagian luar dulu, terus bagian dalamnya kayak gitu. Nah berikutnya itu tower wa Chitofuki goto ni ichini san goto ni kireina men ni orikaiste fuko ne. Jadi setiap kalian mengelap, jadi misalkan ini kan ini satu, dua, tiga. Nah kalau di sini setiap ngelap misalkan satu bagian, ini bagian luar, kalau udah diganti dibalik gitu misalkan sama bagian yang belum kotor, terus ngebersihin yang kedua itu ganti lagi, terus bagian yang ketiga tuh diganti lagi kayak gitu.
Jadi setiap ngelap bagian yang setiap ngelap bagian itu kalau udah kotor diganti gitu. Nah ini untuk pembersihan heimen atau horizontal. Kemudian ini cara mencucinya. Nah untuk mencuci si tauru atau si kain lap itu tauru wa yotsu ori no joutai de baketsude momi arai tekara. Jadi lipat lap dengan menggunakan 4 lipatan. Jadi dibikin 4 lipatan, kemudian dicuci di dalam ember. Dan kemudian ini dibikin 16 lipatan, peras dengan melebarkan siku kalian. Juroku ori ni shite hiji wo nobasu you ni shirunda. Jadi eh, di pas mencucinya itu dibikin 4 lembar, 4 lipatan. Kalau ketika memeras si taurunya atau si kain lapnya itu dibikin 16. Dan terakhir itu kalau kalau tangan kalian basah bisa dilap menggunakan lap yang tadi. Saigo ni tewo fuite oitene. Jangan lupa untuk mengelap tangan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Apakah sudah jelas tentang pembersihan Puki Seiso Heimen? Jadi paling yang suka lupa tuh di ini nih, eh, ngelapnya ke bagian yang bersih gitu. Jadi udah kalau sudah satu kali satu bagian ganti sama eh, lap yang masih bersih kayak gitu. Paling ini sih yang perlu diingatkan lagi. Dan kemudian berikutnya ada Ritsumen, Fuki Seiso Ritsumen, lap pembersih uh, cara vertikal. Jadi ketika ngebersihin contohnya cermin kayak gitu. Sugiwa gara seiso wo yatte ikuyo. Yatte. Nah, untuk yang Ritsumen atau yang vertikal itu alatnya, kalau yang tadi kan alatnya cuman tauru doang. Kalau sekarang alatnya itu minimal 3. Jadi yang pertama itu Garasukurina atau cairan pembersih buat kaca. Terus yang kedua itu ada lap basah, Katakushi Bota Taoru, To, dan Kawaita Taoru, sama lap kering. Jadi untuk pembersihan eh, Ritsumen atau Pukiseiso, Ritsumen atau vertikal itu alatnya itu minimal ada 3. Ada ini
pembersih kaca, cairan pembersih kaca. Yang kedua itu lap basah. Yang ketiga lap kering. Nah, untuk pembersihan kaca, jadi biasanya cara pembersihannya itu ada dua. Yang pertama itu putsua auroni garasu kurinawo suketekara fukun dakedo. Biasanya semprotkan dulu pembersih kaca ke kain lap. Jadi eh, yang pertama itu ada caranya. Caranya yang pertama menyemprotkan si cairan pembersih kaca ke si taurnya, ke kain lapnya. Yang kedua itu kalau kotor, kalau si kacanya atau cerminnya itu terlalu kotor, itu kalian bisa menyemprotkannya langsung. Si cairan pembersih kacanya bisa disemprotkan langsung ke kacanya. Yogo ga hidoi toki wa chokusetsu chokusetsu fukitsukete fuko. Tapi jika kotorannya banyak, semprotkan ke kaca lalu lap, kemudian dilap. Jadi yang pertama itu si cairan pembersihnya disemprotin ke kain lap. Yang kedua, kalau kacanya terlalu kotor, kaca atau cerminnya terlalu kotor, itu kalian bisa menyemprotkannya langsung si cairan pembersihnya ke kacanya, ke cermin, kayak gitu. Nah, berikutnya di sini ini cara eh, pembersihannya ya, jalur pembersihannya. Jadi jangan dibikin guru-guru kayak gini, diputer-puter, dikucek-kucek gitu. Itu salah. Bukan salah sih, tapi tidak efisien. Jadi yang biar efisien itu kalian mengelapnya dari atas dulu ke bawah dengan satu kali ngelap. Jadi pertama lap dulu semua dari bagian atas ke bagian bawah dengan satu kali lap. Maju zenmen wo ue kara shitae mukate hitofuki de hitofu hitofudekaki no yo ni kaite ikun dayo. Jadi dari atas sampai ke bawah itu sekali lap, jangan digosok-gosok kayak gitu. Kemudian lipat handuk ke bagian yang masih bersih, terus lap 4 sudut kacanya. Segini tower wo kireina men ni orikaiste yozumi wo fuki ageo. Jadi bagian seluruhannya, terus kemudian bagian yang kedua itu bagian sudut kacanya. Nah, kalau si kaca, ini kayaknya kaca jendela, itu ada premnya. Jadi ketika ngebersihin bagian vertikal, kalian nemuin bagian prem, itu kalian ngebersihin si pojokannya itu menggunakan nakayubi atau jari tengah.
jari tengahnya kayak dibalut sama lap, kemudian dibersihin bagian pojokan. Frame ga arubai wa nakayobi wo kate sumi no yogore wo hitotte ko. Jika ada bingkai jendela, gunakan jari tengah untuk membersihkan si sudut bingkai. Sehingga ada tulisan yogorega tamariasui. Jadi kotorannya itu mudah mengumpul, mudah menumpuk di bagian pojokan, di sudut frame. Jadi nakayobiga garawo ireksui. Nah, kalau ini kenapa menggunakan nakayobi, menggunakan jari tengah, karena eh, lebih gampang, jadi tenaganya lebih gampang berpusat di jari tengah kayak gitu. Dan mungkin alasan yang lainnya itu jari tengah lebih panjang dibanding jari-jari yang lain kan gitu. Jadi lebih bisa masuk ke pojokannya. Nah, berikutnya ini eh, kan tadi ada dua cara ya, yang disemprotin langsung eh, sama disemprot ke lap sama disemprotin langsung ke kacanya. Nah, di sini juga ada cara lain gitu. Jadi ketika nggak pakai spray atau cairan pembersih kaca, itu kalian cukup menggunakan lap basah dulu, kemudian menggunakan lap kering, kayak gitu. Jadi kalau menggunakan spray itu cuma bedanya ditambah spray dulu, terus eh, lap basah, terus lap kering. Tapi kalau nggak pakai juga, itu langsung aja lap basah, terus lap kering, kayak gitu. Spray wo kawanai toki wa mizufuki saato ni kawaita taoru de fuki agetara kanryo kanryo dayo. Ini bukan dengan air lap. Saat tidak menggunakan spray, setelah dilap dengan lap basah, kemudian kemudian gunakan lap kering, kemudian selesai. Terus di sini saigo wa yogore ga nokote inai ka mokushi de kakunin shite oite ne. Setelah selesai, cek dengan mata apakah ada sisa kotoran atau tidak. Hai, beres sampai di situ. Semua arimasu ka? Baik. Hmm. Eh, bukan. Jadi si lap kering tetap dipakai, tapi yang ada dua cara tuh, maksudnya tuh ada yang menggunakan spray sama yang enggak gitu. Kalau yang menggunakan spray itu dibagi lagi gitu. Ada yang langsung, ada yang si spraynya tuh ke towelnya gitu, ke lapnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan si kacanya udah kotor banget gitu, misalkan
di apa dicolek sama tangan tuh membekas, nah itu langsung aja semprotin kayak gitu. Jadi kalau eh, di sini jangan kebalik ya. Jadi kalau yang heimen atau yang horizontal itu pojokannya dulu, baru bagian tengah. Tapi kalau yang Ritsumen atau vertikal itu zentai dulu atau zenmen keseluruhannya dulu gitu. Dari atas ke bawah baru bagian pojokannya. Kayak gitu. Hai, lap buat lantai? Nggak tahu. Iya, maksudnya tuh kan si warnanya tuh iya bisa bisa jadi. Jadi ini mah sebagai contoh aja. Yang ini tuh mm-mm, ada apa? Soalnya oh lap lap untuk lantai. Mungkin kalau acuannya modul terus lap buat lantai eh, kan di sini eh, kalau ngelihat dari gambarnya si Mai ini mau ngelap ini warna biru nih. Nah, terus ditahan sama si Kai. Mai tunggu lap itu untuk lantai. Nah, berarti yang biru buat lantai gitu. Terus kalau di sini yang kuning jadi acuannya menggunakan yang ini. Jadi biru untuk lantai, terus kiro kuning itu buat meja gitu atau kursi mungkin. Karena di sini menggunakannya ngelap meja. Terus di sini juga ini kayaknya nggak tahu warna putih atau pink, tapi lebih kayaknya putih. Pink buat apa? Pink buat di toilet. Oh iya iya iya. Ntar aja sambil lihat di hari berikutnya tentang pembersihan toilet itu lapnya buat apa berarti. Nah berarti yang nggak dipakai, yang belum dipakai yaitu warna hijau. Nah buat yang hijau buat apa? Kayaknya buat pantry. Nah tapi yang hijau ini tuh bukan lap ya, beda lagi. Ini Yuji Mato tuh eh, cutting, bukan cutting ya, kuring gitu, kuring mat gitu. Nah ini tuh semuanya kalau kalian mau melakukan pembersihan yang biasa semuanya ada tuh ini. Jadi di setiap pembersihan itu yang pasti ada yaitu curing mat sama floor side. Dan curing mat ini kegunaannya buat nyimpen barang-barang, nyimpen alat-alat. Jadi pas nyimpen alat-alat tuh nggak sembarangan disimpan di lantai begitu aja kayak gitu. Makanya di hari-hari sebelumnya juga kan ngeliat ada di atas curing mat pas apa ngebersihin, bukan ngebersihin tapi pas meres tempelan itu di atas curing mat juga gitu. Apa-apa semuanya si alat-alatnya tuh disimpan di atas di curing mat kayak gitu. Ada lagi pertanyaan?
Di sebelumnya belum itu ya, berarti nggak ada ya penggunaan itu mah di kain lap, di kain lap, di pembersihan, ngepel, mau nyapu, terus eh, vacuum cleaner belum ada ya yang keluar kain lap, ya nggak ada ya. Ya itu berarti dimulai dari sini. Jadi eh, kita asumsiin aja, misalkan yang biru berarti buat lantai gitu, dan yang merah, kuning itu buat meja, kursi, atau mungkin lebih ke furnitur berarti jadi masuknya. Terus yang putih buat kaca, ngelap kaca, dan yang pink buat di WC berarti pink atau merah, dan yang hijau buat di dapur, di pantry. Apa? Oh iya ya, oh, benar benar benar, baru keingatan. Ini ya, coba kita lihat dia pakai apaan. Pakai apaan? Ini kan, nah hijau ini yang kuring matte ini. Jadi semua pas ngebersihin, tuh ini juga pakai kuring matte. Tuh mana kabel. Nah ini ya, ini juga putih tapi kelihatannya mah iya, nggak, ini tuh nggak tahu malas ngewarnain atau lupa atau gimana gitu. Tapi nggak ada, iya nggak ada penjelasan lainnya lagi sih. Hmm, kayak buat apa? eh, Pengelapan di sini juga itu di dalam modulnya. Kalau kalian lihat langsung gitu dari modulnya juga cuman gini doang gitu, ngeliatin biru, hijau, terus putih, kuning sama pink gitu. Cuman ngejelasin perbedaan warnanya, tapi nggak ngejelasin warna ini tuh buat apa gitu. Warna ini tuh buat apa kayak gitu. Saya juga bingung kalau semisalkan ntar pas ujian, nah biru tuh buat ngelap apa gitu, terus jawabannya kalian milih lantai tapi salah, jadi bingung kan, jadi buat apa gitu si lap biru tuh, karena di sini nggak ada penjelasannya gitu. Kalau dicari juga, kalau kalian googling sendiri gitu, kenapa si lap, kain lap dibedain warnanya, itu ya buat mencegah kontaminasi silang. Nah terus itu beda-beda tiap itu tuh, tapi si prinsip warnanya tetap sama gitu. Nah yang dimaksud si modul ini tuh dia tuh mengacu ke mana. Jadi kalau ya mungkin kita anggap aja, jadi biru tuh untuk lantai, hijau untuk pantry atau dapur, dan ini siro putihnya buat kaca, atau masuknya ke serbaguna ya yang putih. Terus kalau kiro itu buat meja, kursi ya furnitur gitu, atau mungkin ya,
atau pernyataan ternyata warna kuning itu bukan untuk itu gitu. Saya juga bingung sih soalnya ngelihat dari sini tuh kadang nggak ngejelasin semuanya gitu. Untung di sini, untung di building cleaning nggak ada hitung-hitungan ini cairan. Jadi misalkan untuk pembersihan kaca, airnya tuh berapa persen, si cairan deterjennya berapa persen. Gitu. Bukan berapa persen, misalkan untuk cairan pembersihan kaca 1 liter itu airnya tuh butuh berapa mili, cairan pembersihnya berapa mili. Kalau ada gitu, wah, pada bingung gitu, kayak gitu. Nggak ada. Cuman yang ada tuh cuman itunya doang, tingkat pH-nya doang, basa atau asam kayak gitu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita ke eh, kita coba ngebahas PR dari yang hari satu. Di sini PR-nya nggak teknis banget, lebih kayak apa sih? Mainin logika aja gitu. Sama kayak ngelatih bahasa Jepang kalian. Baik, dari yang pertama kita lihat nomor satu, cleaning service no omona mokkyo wa nandesu ka? Ada yang tahu mokkyo itu tuh mokkyo itu apa? Ya, tujuan. Jadi sebagian besar tujuannya untuk apa gitu? Cleaning service atau building cleaning, sebagian tujuannya tuh untuk apa? Yang pertama, yang bukan yang pertama, jawaban yang A itu bikan to esei wo tamotsu koto. Ada yang tahu bikan? Ya, estetik, estetika. To esei. Nah, esei itu apa? Kebersihan. Bikan to estetika, esei itu kebersihan. Tamotsu, tamotsu itu mempertahankan. Jadi untuk mempertahankan estetika dan kebersihan, kebersihan dan estetika. Terus yang B itu pu hitsuyo na mono wo oku koto, untuk meletakkan barang yang nggak diperlukan gitu. Atau yang C, tatemono wo ya tatemono wo kowasu koto, untuk menghancurkan bangunan gitu. Kebalikannya kan. Terus yang D, monowo kakusu koto, untuk menghilangkan barang kayak gitu. Mono itu barang, kakusu, kakusu itu menyembunyikan ya. Jadi yang nomor satu itu jawabannya yang A. Terus yang kedua itu seisoin no kihon no seisoin no kihon to naru taido wa dore desu ka? Seisoin itu petugas kebersihan.
atau ya maksudnya tuh si tukang cleaningnya. No Kihon, Kihon tuh dasar. Tonaru Taido, Taido tuh kap wa dore desu ka. Jadi kalau sebagai cleaning service, sikapnya, dasar sikapnya tuh kalian harusnya seperti apa, kayak kayak ke yang A, damate sagyo suru, eh, diem, jadi kerja tapi nggak ngomong sama sekali. Terus yang B, itsumo egao de taiyo suru, selalu senyum. Terus yang C, jibun kate ni kodo suru, bertindak seenaknya. Jibun kate itu bertindak seenaknya. Terus yang D itu doguo kawanai koto, tidak menggunakan alat. Yang benar adalah yang B. Jadi semua egaude tayosu surukoto. Terus yang ketiga, shigoto no mae ni nani wo kakunin suru beki desu ka? Jadi sebelum uh, melakukan pekerjaan, kalian harus mengecek apa dulu gitu. A. QKJ kan? Ada yang tahu QK? Ya, QK itu istirahat. Dan J kan berarti waktu. Di QKJ kan itu waktu istirahat. Yang B, Jibuno Sokuji. Jadi itu tuh makanan uh, sendiri gitu. Jadi kayak bekal kalian sendiri. Yang C, Shio Suru Dogu to Seiso Area, area pembersihan dan alat yang digunainnya. Dan D, Kyo no Tenki, cuaca hari ini. Jadi yang harus dicek adalah C, Shio Suru Dogu to Seiso Area. Jadi area pembersihan dan alat yang digunainnya. Jadi jawabannya yang C. Yang keempat, Sagyochu. Sagyochu ni hokoku denraku sodan wo okonau koto wo nanto imasu ka? Jadi ketika bekerja, hokoku laporan, denraku kasih kabar, terus sodan itu konsultasi, wo okonau wo okonau koto wo nani imasu. Jadi disebut apa gitu. Jadi kegiatan hokoku, renraku, sodan itu disebut atau disingkat menjadi, ya ini udah jelas jawabannya horenso. Kalau yang A, seiri seton mah jadi kayak menyortir. Seiri itu, kalau seton tuh merapihkan gitu. Jadi merapihkan barang, menyortir barang. Itu seiri seiton.
Terus kalau yang C, Anzen Kakunin. Kalau Anzen itu apa? Ya, Anzen tuh keamanan. Kakunin. Kakunin apa, Ji? Ya, konfirmasi. Anzen Kakunin. Mengkonfirmasi keamanan. Yang D, mana Kenshu. Ada yang tahu Kenshu? Mana Kenshu? Manama itu tata krama, attitude. Kalau Kenshu-nya apa? Saya juga lupa. Mana Kenshu? Bukan Rensu. Kenshu. Pelatihan. Mana Kenshu? Iya, ya gak ada sangkut pautnya sama Hokoku, Renraku sama Shodan. Jadi yang jawabannya ini Horenso. Terus yang nomor 5, Soji Yoguo Irowakete Kau Ryuwa. Nah, kenapa alat itu bermacam-macam warnanya? Kenapa harus memisahkan harus menggunakan alat yang warnanya berbeda? Karena tadi udah jelasin juga itu untuk mencegah kontaminasi silang, kan? Nah, kontaminasi silang T yang mana? A itu desain utame karena desainnya gitu, warna-warni. Terus B asobi tame, asobi no tame, ini untuk mainan. Jadi si warna dipisah-pisah tuh untuk mainan gitu, dipakai buat mainan. Dan yang C itu osen wo fuseigu tame. Osen itu kontaminasi. Wo fusagu tame untuk mencegah kontaminasi. Dan D tema wo puyasu tame. Tema tuh apa ya? Untuk menambah pekerjaan gitu. Tapi apa ya, tema tuh kalau kasatinya tuh lupa lagi. Terus yang berikutnya itu ada nomor 6, toire no soji de cui su beki tenwa. Jadi ketika pembersihan toilet, yang harus diperhatikan adalah yang A itu mado akenai. Mado itu apa? Mado itu jendela. Akenai berarti ya jangan membuka jendela. Terus yang B Teiso yo no tebukuro wo kawanai. Jadi tidak menggunakan sarung tangan khusus gitu. Intinya tuh tidak menggunakan sarung tangan khusus. C hokano dogu wo mazete skau. Jadi mencampur alat-alat yang lain gitu. Jadi si penggunaan alatnya tuh dicampur gitu. Dan D itu senyo no
doguo kau. Nah, senyo itu khusus, terus dogu itu alat, dan kau itu menggunakan. Jadi menggunakan alat khusus. Dan jawabannya adalah yang D. Ya, menggunakan alat yang khusus atau terpisah gitu. Terus lanjut nomor 7. Sokubade aisatsu wa naze aisatsu desu. Kenapa di tempat pekerjaan aisatsu atau salam sapa itu sangat penting? Yang A, shizukani surutame, untuk membuat orang diam gitu. Yang B, regio shimesutame, untuk memperlihatin sopan santun. Yang C, jikanwo mudani surutame, untuk menghambur-hamburkan waktu. Dan D, medatanayo ni surutame, untuk tidak apa sih medatana itu, medatsu tuh mencolok, kebalikannya tuh apa sih, agar tidak mencolok gitu. Jadi jawabannya adalah yang B, regio shimesutame. Terus yang 8, sagyo suryogo, sagyo suryogo ni dogu wa do shimasu. Setelah pekerjaan selesai, apa yang dilakukan, bukan apa yang dilakukan ya, si alatnya tuh digimanain gitu. Jadi ketika sudah selesai pekerjaan, alatnya harus digimanain. Yang A itu arate kawakashi motono basho ni modosu. B, hokano hito ni watasu. C, sono mama oku. D, teru. Jadi yang A itu arate kawakashi motono basho ni modosu, itu jadi kayak dicuci, terus dikeringkan, terus dibalikin lagi ke tempat asalnya. Yang B, hokano hitoni watasu, diberikan atau diserahkan kepada orang lain. Yang C, sonomama oku, disimpan begitu aja. Dan D, suteru, dibuang. Jadi udah jelas jawabannya tuh yang A. Jadi semua alat kalau setelah digunain itu harus dibersihkan, terus dikembalikan ke tempat asalnya. Lanjut ke nomor 9. Cleaning service ni hitsuyo na shishitsu wa shishitsu itu何ですか? Saya juga lupa. Iya, shishitsu. Ada yang tahu shishitsu? Oh, kualitas. Hai, kualitas. Naruhodo. Shishitsu, kualitas. Jadi cleaning service di Hitsuyo na shishitsu wa. Jadi untuk cleaning service, kualitas yang dibutuhkan tuh apa?
Yang A Pusei Kaku, yang B Ese Fuese, yang C itu Sekininkan, yang D itu Kibun Shidai. Kalau Pusei Kaku itu tuh kelakuan yang buruk, yang B Fuese jadi ketidak apa, tidak menjaga kebersihan gitu, kebalikannya dari essay. Yang C itu sekiringkan, tanggung jawab. Yang D kibun sidai, terserah kalian kibun sidai. Jadi kibun sidai itu tergantung tergantung suasana, tergantung mood kalian gitu, kayak gitu. Jadi jawabannya ini udah jelas, yang C sekiringkan. Terus yang 10, oke sama to surechigau toki wa dosu beki desu ka? Saat kalian berpapasan dengan tamu yang sama, jadi apa yang harus kalian lakukan? Yang A itu musi suruh, dibiarin aja, kayak dicuekin. B Aisyah suruh, menyala apa, ngasih salam. C Minai Puri Wasuru, uh, ini juga sama, kayak dicuekin tapi lebih ke dianggap gak ada gitu. Minai Puri Suru tuh. Terus yang D Sonobawo Hanareru, menjauh dari tempat itu gitu. Udah jelas, jadi jawabannya ini yang B, karena kalau musi itu kayak semisal kalian di apa, dipanggil tapi nggak mau ngejawab gitu. Itu musi. Nah kalau Minai Puri itu kayak dianggap gak ada gitu. Itu jawabannya yang B. Wah ternyata bahas satu PR juga memakan waktu ya. Hai, karena waktunya mau habis, terakhir ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, eh, saya akhiri pertemuan kali ini. Minasan kare desta, Otsukare deshita, sensei. kare des. Untuk PR selanjutnya saya mau kirim. Hai, ditekuk. Apanya yang ditekuk? eh Hiji apa? Menekuk itu sama kayak itu, sama kayak membengkokkan. Atau barusan tuh apa ngelewat di kepala tuh kayak kosakata terus lewat gitu. Tapi lupa lagi. eh Apa? Kalau lutut tuh apa? Hiji kan?
Oh, hiza ya. Hizao mageru. Iya, itu menekuk menekuk lutut. Kalau hijio mageru berarti menekuk ini sikut kayak gitu. Jadi membengkokkan kan itu mageru gitu. Mageru tuh bengkok, belok gitu. Jadi hijio magarana yoni itu biasanya kalau hijau yukani kenai. Jangan sampai si lututnya kena sama lantai. Ai, turun duluan. O疲れ様です。